Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Sekar Utami Setiastuti SE MSc PhD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Gumilang Aryo Sahadewo SE ME PhD selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Gigi Fitrianto SE MSc PhD selaku dosen penguji. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mempresentasikan tesis dengan judul Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial terhadap Pengambilan Risiko Perbankan. Adapun latar belakang dari penelitian ini, kebijakan ITF yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan inflasi dan suku bunga yang rendah. Namun, kebijakan ini disertai dengan akumulasi risiko dan kerentanan pada sistem keuangan. Pengaruh suku bunga kebijakan yang rendah terhadap pengambilan risiko dipandang oleh Borio dan Ju sebagai saluran transmisi moneter tersendiri. Borio dan Ju mendefinisikan saluran pengambilan risiko atau risk-taking channel sebagai dampak perubahan tingkat suku bunga kebijakan pada persepsi risiko atau toleransi risiko yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat risiko dalam portofolio, penetapan harga aset, serta harga dan persyaratan non-harga dari pendanaan. Berbagai penelitian empiris telah berusaha mencoba untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perilaku risiko perbankan. Penelitian tersebut umumnya berhasil mengonfirmasi keberadaan risk-taking channel. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa karakteristik individu bank turut mempengaruhi pengambilan risiko perbankan, seperti penelitian Atundas dan Jiang. Kemudian, kebijakan moneter mempengaruhi perilaku bank dalam mengambil risiko atau risk-taking channel, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan stabilitas sistem keuangan. Mempertimbangkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial memiliki saluran transmisi yang saling bersinggungan dalam perekonomian, maka koordinasi kedua kebijakan ini menjadi penting. Beberapa penelitian juga mencoba melihat bagaimana interaksi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial terhadap perilaku bank dalam mengambil risiko. Di antaranya penelitian dilakukan oleh Zhang dan Anders and Plessieu. Fenomena kebijakan moneter mempengaruhi pengambilan risiko perbankan diindikasikan terjadi juga di Indonesia. Hal ini tercermin dari ketika suku bunga PUA-PRI rendah diikuti oleh G-score yang rendah yang mencerminkan pengambilan risiko yang tinggi. Dan ketika suku bunga PUA-PRI tinggi diikuti oleh G-score yang tinggi yang mencerminkan pengambilan risiko yang rendah. Dalam memahami pengaruh kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko, perlu memperhatikan karakteristik individu bank di Indonesia yang cukup bervariasi. Penelitian-penelitian kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan interaksinya terhadap pengambilan risiko di Indonesia masih cukup terbatas. Salah satu penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi pengambilan risiko di Indonesia adalah Satria dan Juro di tahun 2011, di mana dalam penelitiannya dengan menggunakan data time series menemukan bahwa terdapat peran risiko dalam transmisi kebijakan moneter. Satria dan Juro juga menyarankan untuk penelitian ke depan menggunakan berbagai macam alternatif indikator pengambilan risiko dan mempertimbangkan karakteristik individu bank yang berbeda. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang secara eksplisit menyatakan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu juga Indonesia juga cukup aktif dalam mengimplementasikan kebijakan makroprudensial. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, saluran pengambilan risiko perbankan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan teori yang relatif baru. Sementara penelitian terkait topik tersebut di Indonesia masih relatif terbatas. Yang kedua, karakteristik individual bank juga dapat mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan Indonesia. Perbankan Indonesia sendiri memiliki karakteristik yang cukup bervariasi. Yang ketiga, pemahaman pengaruh interaksi kedua kebijakan ini terhadap pengambilan risiko perbankan sangat diperlukan seiring dengan implementasi bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko perbankan? Yang kedua, apakah karakteristik individu bank di Indonesia mempengaruhi pengambilan risiko perbankan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari kebijakan makroprudensial terhadap pengambilan risiko perbankan? Yang keempat, bagaimana pengaruh interaksi antara kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap pengambilan risiko perbankan? Landasan teori dalam penelitian ini
Borio dan Zhu yang pertama kali mengajukan konsep stacking channel menyatakan bahwa terdapat tiga jalan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan. Jalan pertama yaitu melalui valuation effect, di mana ketika suku bunga rendah akan meningkatkan penilaian pendapatan dan arus kas perbankan yang pada gilirannya akan menurunkan persepsi risiko atau meningkatkan toleransi risiko. Yang jalan kedua yaitu yield searching ketika suku bunga rendah yang berinteraksi dengan target imbal hasil yang kaku akan menurunkan persepsi risiko atau meningkatkan toleransi risiko yang pada gilirannya akan mendorong pencarian imbal hasil yang tinggi. Jalan ketiga yaitu melalui communication dan transparansi bank sentral. Komunikasi dan transparansi bank sentral dengan target inflasi, kemudian pengumuman kondisi makroekonomi yang ke depan, itu akan menjangkau ekspektasi pelaku ekonomi yang ke depannya dan mendorong terhadap stabilitas moneter. Namun di sisi lain dapat mendorong perilaku berisiko pelaku ekonomi. Pandangan Borio dan Zhou juga dikuatkan oleh berbagai ekonom seperti dari Asia dan Marquez dan Razan yang menyatakan bahwa ketika bank dihadapkan dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah, bank kemungkinan terlibat dalam aktivitas yang berisiko tinggi dengan profit yang tinggi. Kemudian dari Asia juga menyatakan bahwa perubahan suku bunga kebijakan dapat berdampak menurunkan monitoring dan menyebabkan peningkatan risiko. Kebijakan makroprudensial secara umum dapat didefinisikan kebijakan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan akumulasi risiko dan mitigasi risiko pewabahan atau contagion dari interkoneksi sistem keuangan. Di Indonesia sendiri, instrumen kebijakan makroprudensial terdapat beberapa, yaitu countercyclical capital buffer, kemudian rasio intimidasi makroprudensial, kemudian penyangga likuiditas makroprudensial, kemudian loan to value atau financing to value, yang kelima terakhir adalah pinjaman likuiditas jangka pendek. Dan penelitian ini hanya mengcover RIM dan LTV. Landasan teori terkait interaksi kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, Cranston 2013 menyatakan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kebijakan makroprudensial dapat mempengaruhi output serta inflasi. Menurut Cranston 2013 juga bahwa apabila terdapat kelemahan penerapan kebijakan makroprudensial, kebijakan moneter dapat merespon peningkatan risiko keuangan. Begitupun sebaliknya. Menurut Agenor 2014, kedua kebijakan dapat saling melengkapi untuk tujuan kebijakan yang diinginkan dengan bekerjasama dalam arah yang berlawanan, sementara dalam situasi lain, kedua kebijakan juga dapat berjalan dalam arah yang sama. Penelitian terdahulu terkait restacking channel, awalnya penelitian-penelitian ini menggunakan objek penelitian untuk perbankan Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, gambar kota, Dilis dan Koretas, Apundas. Penelitian-penelitian ini umumnya berhasil mengonfirmasi keberadaan restacking channel di Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian perkembangan terkini, makin banyak penelitian-penelitian yang melakukan objek penelitian di luar perbankan Eropa dan Amerika Serikat, seperti di China, Brazil. Namun penelitian Hui dan Li di Malaysia ini tidak menemukan bukti signifikan dalam saluran pengambilan risiko kebijakan moneter di Malaysia. Sementara penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Satria dan Juro di tahun 2011. Kemudian penelitian-penelitian juga menemukan bahwa karakteristik individu bank ini mempengaruhi pengambilan risiko. Sebagai contoh, Atunbas yang menyatakan bahwa bank yang cenderung mengambil risiko adalah bank kecil, kurang likuid, dan kurang permodalan. Nah, sementara penelitian terdahulu terkait kebijakan makroprudensial dan interaksinya, misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Jiang dan Andreas yang menemukan bahwa kebijakan makroprudensial yang ketat itu akan mengurangi pengambilan risiko perbankan. Kemudian juga penelitian-penelitian terkait interaksi, misalnya yang Jiang dan kawan-kawan 2019 yang melihat bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial ketat yang dilakukan secara simultan itu dapat mengurangi pengambilan risiko perbankan. Hipotesis penelitian ini yang pertama diduga kebijakan moneter longgar meningkatkan pengambilan risiko perbankan. Dengan kata lain, terdapat saluran pengambilan risiko atau restacking channel dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter Indonesia. Yang kedua, diduga karakteristik individu bank berpengaruh terhadap pengambilan risiko perbankan. Terus yang ketiga, diduga implementasi pengetatan kebijakan moneter prudensial mengurangi pengambilan risiko perbankan. Yang keempat, diduga implementasi pengetatan kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial melalui bauran kebijakan maupun koordinasi mengurangi pengambilan risiko perbankan.
Adapun kerangka konseptual penelitian ini, yang pertama, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan moneter melalui suku bunga mempengaruhi penilaian pendapatan dan arus kas serta yield searching, dan juga melalui komunikasi atau transaksi bank sentral yang akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Dan itu juga karakteristik individu bank ini juga akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Kemudian di sini juga akan dilihat bagaimana kebijakan makroprudensial melalui instrumen kebijakannya akan mencegah akumulasi risiko dan mitigasi risiko perubahan atau contagion dari interkoneksi sistem keuangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Terakhir, bagaimana interaksi antara kebijakan moneter dan makroprudensial ini akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Desain penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 79 bank umum konvensional non-KCBA di Indonesia dengan periode 2009 triwulan 1 hingga 2021 triwulan 3. Jumlah bank ini setelah diseleksi dari 87 bank umum konvensional non-KCBA setelah mengeluarkan outliernya. Kemudian terdapat 3 model estimasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Model ini akan mengadopsi penelitian dari Jiang dan kawan-kawan di tahun 2019. Kemudian penelitian empiris terdahulu umumnya memasukkan variabel lag proksi pengambilan risiko perbankan di antara variabel-variabel regresornya, atau dengan kata lain dengan menggunakan panel dinamis. Hal tersebut diperlukan karena terdapat kemungkinan besar bahwa bank yang menunjukkan pengambilan risiko tinggi di masa lalu lebih rentan untuk mengalami kenaikan pengambilan risiko di periode selanjutnya. Mengikuti Nairbohu dan Andreas and Plessieu, untuk mengatasi kemungkinan endogenitas, penelitian ini akan menggunakan lag dari suku bunga dan macroprudential index. Selain itu, juga penelitian ini akan menggunakan lag dari karakteristik bank dan indikator makroekonomi untuk mengurangi kemungkinan endogenitas. Terdapat 3 model. Model pertama yaitu melihat pengaruh kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko bank, atau disebut model baseline. Kemudian model kedua dengan menambahkan macroprudential index. Model ketiga dengan menambahkan interaksi antara macroprudential index dan suku bunga puap. Dalam ketiga model tersebut juga memasukkan karakteristik individu bank yang diduga akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Estimasi dilakukan terhadap J-score 1, J-score 2, dan J-score 3. Terkait definisi operasional variabel dan sumber data penelitian, penelitian ini akan menggunakan 3 J-score, karena masing-masing perhitungan ROA standar deviasinya berbeda-beda, dan sumber data dari LBUBI. Kemudian untuk kebijakan moneter dengan proxy real interbank, yaitu suku bunga puap antar bank real 1 hari dikurangi inflasi yang bersumber dari CIC, kemudian macroprudential index yang bersumber dari Bank Indonesia, karakteristik bank yang terdiri dari loan asset, LDR, dan rasio ekuitas terhadap total aset yang bersumber dari LBUBI, kemudian variabel kontrol makroekonomi yaitu pertumbuhan PDB dan pertumbuhan rata-rata indeks saham yang bersumber dari CIC dan IFRS. Dalam mengestimasi panel dinamis, terdapat permasalahan endogenitas yang menyebabkan hasil estimasi panel dinamis dengan OLS akan upward bias, sementara dengan pitch effect akan downward bias. Alain Aubin mengusulkan prosedur GMM yang lebih efisien dengan mendiferensiasi semua regresor dan menggunakan instrumen pada tingkat level. Dalam model data panel dinamis di mana nilai parameter autoregresif cukup besar dan jumlah observasi time series cukup kecil, penduga momen first difference GMM akan mengandung bias pada sampel terbatas. Kemudian Bane dan Ball mengembangkan model GMM yang dikembangkan oleh Alain Aubin, yaitu dengan mengembangkan estimator sistem GMM yang menggunakan lag difference sebagai instrumen untuk persamaan pada tingkat level, selain juga menggunakan lag level sebagai instrumen untuk persamaan pada tingkat first difference. Bond dan kawan-kawan juga mengajukan jalan untuk mendeteksi apakah terdapat bias yang paling serius, yaitu dengan membandingkan hasil first difference GMM dengan estimasi alternatif dari parameter autoregresif. Terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi dalam metode GMM, yaitu asumsi error term tidak mengandung autokorelasi, yaitu dengan uji Alain-Aubin AR2, dan asumsi variabel instrumen yang eksogen, yaitu dengan uji Sargan dan Hansen test. Namun uji Sargan atau Hansen test menurut Rutman 2009 itu tidak boleh terlalu diandalkan karena akan melemah seiring dengan semakin banyaknya kondisi momen. Rutman 2009 dan Bond 2009 menyatakan bahwa bias
dan dinamis ini akan lebih kecil jika objek penelitian menggunakan periode observasi yang panjang. Kemudian juga Rootman 2009 menyatakan bahwa Fish effect menjadi estimator yang baik dalam kasus di mana koefisien variable lag dependent yang diestimasi oleh GMM tidak berada dalam kisaran estimasi OLS dan Fish effect model. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan pada 3 model untuk G-score 1, G-score 2, dan G-score 3, baik dengan menggunakan phase difference GMM dan sistem GMM, didapatkan bahwa tidak terdapat hasil estimasi yang memenuhi uji spesifikasi dan atau lag dependent hasil estimasi masuk ke dalam kisaran lag dependent hasil estimasi dari OLS dan Fish effect model. Merujuk pada Rootman 2009 yang menyatakan bahwa bias dinamis ini akan lebih kecil jika objek penelitian menggunakan periode observasi yang panjang. Oleh karena itu, Fish effect menjadi regulator yang lebih baik. Dalam paper ini, hasil yang dibahas adalah hasil estimasi dari Fish effect model. Sementara hasil dari phase difference GMM dan sistem GMM tetap ditampilkan di sini untuk melihat sebagai pembanding. Estimasi model pertama menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pengambilan risiko perbankan, atau dengan kata lain terkonfirmasi adanya bank risk taking channeling. Nah, ini terlihat dari koefisien dari lag dari RIB yang positif signifikan terhadap G-score 1. Setelah itu, fenomena ini tidak terlihat apabila menggunakan G-score 2 dan G-score 3. Untuk karakteristik individu bank, nah ini terlihat bahwa pemodalan dan aset, kemudian LDR mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran bank dan tingkat permodalan, semakin berkurang perilaku pengambilan risiko. Bank di Indonesia dengan tingkat permodalan tinggi umumnya lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit dan memiliki efisiensi yang lebih baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang lebih rendah dan BOPO yang lebih kecil untuk bank dengan modal tinggi. Sementara itu, bank dengan aset yang tinggi di Indonesia banyak didominasi oleh bank BUMN dan bank-bank yang go public, sehingga memiliki pengawasan yang lebih. Selain itu juga bank-bank tersebut lebih transparan dan memiliki manajemen risiko yang lebih baik. Ini tercermin dari NPL yang lebih rendah, selain itu juga efisiensi yang lebih baik tercermin dari BOPO yang lebih kecil. Nah, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa pengaruh LDR terhadap G-score ini negatif. Ini berarti bahwa bank dengan LDR tinggi atau likuiditas rendah umumnya memiliki perilaku pengambilan risiko yang tinggi. Hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa temuan dalam literatur. Hal ini disebabkan oleh asumsi dari LDR yang mengasumsikan bahwa likuiditas itu semata-mata bersumber dari dana DPK yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Hasil estimasi mode 2 mencerminkan bahwa kebijakan makroprudensial mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Terlihat dari koefisien log dari MPI positif signifikan yang mencerminkan bahwa ketika kebijakan makroprudensial ketat akan meningkatkan G-score yang mencerminkan pengambilan risiko yang menurun. Namun fenomena ini tidak terlihat dengan menggunakan G-score 2 dan G-score 3. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan makroprudensial melalui kebijakan LTV dan RIM yang direpresentasikan melalui makroprudensial index dapat mencegah akumulasi risiko dan mitigasi risiko pewabahan dari interkoneksi sistem keuangan. Pengaruh kebijakan makroprudensial ini dapat terlihat terutama dari perilaku bank dalam mengambil risiko melalui penyaluran kredit. Terlihat dari grafik di bawah ini, ketika kebijakan makroprudensial longgar, akan meningkatkan pertumbuhan kredit, dan ketika kebijakan makroprudensial mengetat akan menurunkan pertumbuhan kredit. Sementara di periode di tahun 2019-2020, kebijakan makroprudensial yang longgar berkontribusi untuk menahan pertumbuhan kredit yang lebih dalam. Hasil estimasi model ketiga menunjukkan bahwa interaksi kebijakan moneter dan makroprudensial mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Hal ini tercermin dari koefisien lag MPI RIB yang positif signifikan. Bukti ini menunjukkan bahwa apabila kedua kebijakan tersebut dilakukan secara simultan, dapat efektif mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Zhang dan juga sesuai dengan pandangan Agenor. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini membuktikan adanya transmisi risk taking channel dalam transmisi kebijakan moneter Indonesia.
Yang kedua, karakteristik individu bank, terutama ukuran bank dan tingkat permodalan, mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan, di mana ketika kebijakan makroprudensial yang ketat mengurangi pengambilan risiko perbankan. Yang keempat, interaksi antar kedua kebijakan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan. Hal tersebut mencerminkan bahwa kedua kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara simultan. Yang keempat, penelitian ini juga menguatkan temuan Lepetit dan Strobel terkait rekomendasi perhitungan G-score untuk perbankan Indonesia, yaitu dengan menggunakan standar deviasi ROA full sample. Keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini mengasumsikan kebijakan moneter hanya berdasarkan suku bunga. Yang kedua, penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan makroprudensial hanya meliputi LTV dan RIM. Yang ketiga, penelitian ini mengasumsikan likuiditas perbankan hanya bergantung pada besarnya dana yang tidak disalurkan kepada debitur dari DPA atau LDR. Model estimasi belum dapat menangkap interaksi ketika pengaruh kebijakan suku bunga rendah dan kebijakan makroprudensial yang ketat. Implikasi dari penelitian ini, pertama, otoritas dapat menggunakan salah satu kebijakan dan atau kombinasi dari kedua kebijakan tersebut untuk mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Yang kedua, otoritas perlu memperhitungkan dampak dari pengambilan risiko perbankan dalam perumusan kebijakan moneter dan makroprudensial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.